Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, thank you, selamat datang di Baper TV. Gua kali ini akan membawa sebuah cerita tentang tragedi evakuasi di Gunung Salak yang dulu pernah sempat viral, itu tentang tragedi Sukhoi Superjet 100 yang terjatuh dan nabrak Gunung Salak pada waktu itu. Namun sebelum gue mulai ini cerita gue minta kalian follow TikTok gue di Baper TV. Nanti gue akan cantumkan di link deskripsi. Dan bantu sobat channel ini untuk aku bisa berkembang dengan subscribe, like, share, and comment, serta berikan interaksi kalian untuk bisa menjadi bahan diskusi. Jika kalian memang pernah mendengar cerita yang berbeda dengan cerita yang gue sampaikan, bisa isi kolom komentar. Sebelum gue mulai nih ceritanya, gue akan bacakan sedikit tentang sejarah keangkeran Gunung Salak. Mungkin kita belum tahu, dan gue juga udah dapat beberapa referensi. Yang pertama nih, Gunung Salak merupakan gunung terangker di Jawa Barat. Kalian bisa bayangkan gunung tersebut gunung terangker di Jawa Barat. Artinya gunung tersebut memang menyimpan banyak aura mistis yang siapapun datang ke Gunung Salak tentunya harus memiliki persiapan yang cukup matang, karena di gunung tersebut tidak bisa kita remehkan tentang keberadaan makhluk astral di luar kehidupan manusia. Next, yang kedua adalah sering terjadi penampakan di Kawah Ratu. Ini disebabkan karena menurut cerita yang beredar, ada beberapa orang mendaki gunung yang meninggal di Kawah Ratu karena menghirup belerang yang cukup menyengat, mungkin ya karena kelelahan atau segala macam, sempat meninggal di Kawah Ratu. Mungkin bagi para pendaki yang pernah mendaki Gunung Salak, pernah mendengar cerita ini, ataupun cerita kalian berbeda, silahkan diisi di kolom komentar. Berikutnya adalah penampakan hantu berseragam ataupun sosok hitam. Ini juga pengalaman yang dialami oleh para pendaki gunung yang melakukan pendakian di Gunung Salak pada saat itu. Ada harimau, penampakan berupa harimau, penampakan nenek misterius usia sekitar 80 tahun. Saat itu salah seorang pendaki sempat ditanya dan sempat bertemu dengan si nenek tersebut, dan ditanyakan, nenek tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Di sini cukup ramai, kata si nenek. Saat dia menoleh, si nenek tersebut sudah tidak ada alias menghilang. Berikutnya adalah di Gunung Salak itu terdapat kampung setan yang ada di Gunung Salak, di mana pernah salah seorang pendaki sempat mampir di kampung setan tersebut, dan dia sempat makan cemilan gitu. Padahal di Gunung Salak tuh gak ada yang jualan, gak ada warung segala macem. Dia sempat makan dan sudah memakannya. Di saat itu yang terjadi, dia sempat kayak orang bingung setelah malam kejadian tersebut, karena pas beberapa rekannya melihat dan menanyakan, ternyata di daerah Gunung Salak tidak ada yang jualan. Jadi bisa dikatakan dia memasuki kampung setan ada di Gunung Salak. Berikutnya mungkin dikatakan yang terakhir, ini adalah suara gamelan misterius. Suara gamelan ini bisa muncul kapan saja, dan memang tidak semua orang bisa mendengar suara ini. Itulah tadi sederetan daftar tentang keangkeran dan mitos yang berkembang di Gunung Salak. Nah, salah satunya ini tadi mungkin tragedi yang gue belum sebutin adalah yaitu jatuhnya pesawat Superjet 100. Dia terbang dari Halim Perdana Kusuma di tahun 2012. Pada menit ke-33 hilang kontak pesawat, dan setelah itu dinyatakan hilang, dan diketemukan itu pada tanggal 10 Mei tahun 2012. Dan menurut para ahli supranatural, pesawat tersebut melintas
melewati kerajaan gaib yang ada di Gunung Salak. Terlepas itu dari mitos ataupun menjadi kisah yang memang sepertinya tidak akan pernah terungkap dan sulit untuk kita dapatkan keaslian dan kebenarannya, percaya dan tidak itu bisa kembali ke kita masing-masing untuk bisa kita menggali informasi seperti apa sebenarnya yang terjadi di daerah Gunung Salak tersebut. Seperti itu. Oke, sebelum mulai, masih banyak nih yang baru bergabung di channel ini. Gua akan mulai ceritanya. Cerita ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh tim rescue ataupun tim evakuasi penyelamatan kapal Sukhoi Superjet 100 yang terbang dari Halim Perdana Kusuma dan hilang kontak di menit ke-33 dan hilangnya tepat di Gunung Salak. Sehingga saat itu memang berita ini sempat viral dan cukup banyak media baik cetak maupun elektronik yang meliput kejadian ini. So, tanpa berlama-lama, gua akan mulai ceritanya sebagai berikut. Oke. Kecelakaan pesawat Sukhoi itu merupakan sesuatu yang bisa dikatakan janggal. Karena kalau kita tahu pesawat Sukhoi yang mengalami kecelakaan saat itu merupakan pesawat canggih yang memiliki fasilitas yang cukup baik secara teknologi. Artinya pesawat itu bukan pesawat biasa, pesawat yang cukup canggih dengan fasilitas yang cukup bagus. Tetapi hal ini memanglah tidak menjamin ya, karena memang namanya musibah dan kecelakaan semua juga tidak ada yang tahu. Dan kita doakan semoga yang telah meninggal dunia di kecelakaan tersebut diterima segala amal ibadahnya dan diberikan tempat baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, gue lanjut lagi nih ceritanya. Jadi Gunung Salak ini memang cukup banyak misteri dan menyimpan aura-aura mistis dan mistik, sehingga bagi siapapun yang mendaki Gunung Salak itu tidak mudah dan perlu persiapan khusus dan perlu latihan yang cukup agar bisa mencapai puncak Gunung Salak. Tentunya tim rescue dan tim penyelamatan evakuasi juga telah dibekali dengan keahlian khusus dan telah memiliki pengalaman cukup banyak di dalam proses evakuasi, terutama terhadap medan-medan yang cukup berat. Nah, salah satunya medan yang cukup berat yaitu Gunung Salak. Menurut keterangan beberapa pendaki yang pernah mendaki Gunung Salak, gunung ini memang cukup sulit pendakiannya karena jalannya tidak mulus, tidak rata, penuh dengan semak belukar dan ya becek segala macam. Perlu kehati-hatian di dalam mendaki Gunung Salak. Lanjutnya tim rescue mendapatkan informasi pada hari itu tentang kecelakaan pesawat dari pusat komando rescue. Di saat itu sudah banyak media yang mendapatkan informasi dan sudah memberitakan di saat kejadian hilangnya kontak pesawat Sukhoi Superjet 100 yang terjadi pada saat itu, tepatnya di tahun 2012 silam. Selanjutnya tim rescue melakukan koordinasi dengan beberapa orang untuk menuju ke lokasi tersebut. Perjalanan pun dimulai dari Jakarta menuju Bogor untuk menuju ke lokasi evakuasi pesawat jatuh Sukhoi Superjet 100 yang ada di Gunung Salak. Saat itu banyak dari para relawan, wartawan, TNI, Polri yang ikut terlibat dalam proses evakuasi. Dikarenakan cukup banyak korban jiwa yang berada di pesawat tersebut dan juga dikarenakan cukup berat medan yang harus mereka tempuh untuk mencapai titik
di mana jatuhnya pesawat. Tidak mudah untuk menemukan titik jatuhnya pesawat pada saat itu. Perlu keahlian khusus untuk bisa menemukan pesawat jatuh di Gunung Salak pada saat itu. Di saat itu tim rescue bersama dengan tim media, mereka berpapasan ataupun bertemu di lokasi. Namun sangat disayangkan saat itu, menurut penuturan salah satu tim rescue, tim media tersebut tidak mempunyai logistik yang cukup, karena liputan yang akan mereka lakukan pada saat ini adalah di sebuah gunung ataupun pegunungan dengan SOP gunung dan SOP pendakian. Sementara mereka selama ini melakukan peliputan di dataran biasa dan mudah untuk mendapatkan logistik dan akses segala macam. Di saat itu tim media hanya membawa peralatan untuk peliputan saja, tetapi tidak membawa peralatan logistik untuk kebutuhan mereka selama berada di Gunung Salak. Tim rescue pun mengarahkan mereka untuk bisa menghubungi bagian ada di bawah gunung untuk minta dikirimkan logistik. Saat itu untungnya salah satu dari mereka mendapatkan sinyal handphone. Akhirnya tim rescue menyarankan untuk meminta bantuan logistik untuk dikirim ke atas. Alhamdulillah pada saat itu komunikasi berlanjut dan mereka dikirimkan logistik ke atas untuk kebutuhan mereka selama berada di atas gunung. Sudah banyak dari para relawan dan wartawan serta lembaga swadaya masyarakat lainnya yang ikut membantu untuk pendakian tersebut menuju ke titik di mana hilangnya pesawat. Memang kalau kita pernah mendengar kejadian dan tragedi pesawat Sukhoi Superjet 100, sungguh sangat di luar nalar dan sepertinya suatu musibah yang memang tidak pernah kita sangka-sangka. Banyak mitos yang beredar di saat itu. Memang tadi sempat gue sudah sampaikan di awal. Jadi di Gunung Salak itu ada mitosnya, ada sebuah kerajaan gaib yang ada di Gunung Salak, dan yang hanya mungkin bisa melihat hanya orang-orang punya kelebihan khusus tentang fenomena ataupun mitos kerajaan gaib yang ada di Gunung Salak. Menurut ahli yang membidangi di bidang supranatural, pesawat Sukhoi Superjet 100 itu masuk ke area kerajaan gaib. Cuma kan permasalahan kita juga nggak bisa membayangkan secara full gimana keadaan mereka yang berada dalam pesawat saat itu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Karena hanya mereka yang tahu tentang keadaan dan apa yang mereka alami. Ini semua memang musibah, dan tentunya musibah ini menjadi prihatin buat kita semua. Semoga kejadian ini tidak pernah terulang dan tidak akan pernah terjadi lagi, dan bisa menjadi pembelajaran buat kita agar lebih berhati-hati ketika kita mungkin berada di tempat yang dianggap mistik atau misteri, untuk bisa menjaga adab dan etika kita ketika berada di tempat-tempat tersebut. Selanjutnya evakuasi masih tetap berjalan. Jadi memang nggak mudah di saat itu, yang gue sempat ceritanya itu cukup sulit untuk menemukan titik di mana jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Dan akhirnya tim rescue menemukan sinyal diketemukannya letak jatuhnya pesawat tersebut. Alhamdulillah ketemu, dan saat itu pula semua tim bergerak, baik dari kesatuan TNI Polri, relawan, dan semua tim rescue untuk merapat ke lokasi dan melakukan pertolongan serta evakuasi seluruh korban daripada Superjet 100 yang saat itu jatuh di Gunung Salak. Banyak mungkin cerita yang beredar dan yang belum terungkap daripada cerita tentang misteri jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100.
Jadi nih buat kalian yang pernah mendengar ataupun mengetahui tentang mitos dan fenomena gaib yang ada di Gunung Salak, bisa nih kirim komentar di bawah ini. Silakan komentar kalian mengenai hal-hal apa saja yang mungkin kalian pernah mendaki Gunung Salak dan pernah menemukan hal-hal mistik atau misteri, agar cerita ini bisa lebih berkembang dan mungkin akurasi dengan kejadian Sukhoi Superjet 100 beberapa tahun silam yang terjadi dan menabrak serta menewaskan seluruh awak kapal yang ada di Gunung Salak. Gua rasa cerita ini cukup menarik, tetapi gua harus mengakhiri karena sudah cukup sampai kepada titik diketemukan pesawat. Next, gua akan bawakan lagi cerita-cerita menarik yang cukup membuat bulu kuduk kita merinding. Next, gue juga akan melakukan eksplorasi di beberapa tempat. Mohon doanya juga, saat ini gue lagi mencari lokasi project untuk gue eksplorasi, agar ke depan gue bisa menghadirkan pada kalian sebuah sajian hiburan berupa eksplorasi tempat terbengkalai yang ada di wilayah Jabodetabek. Makasih banyak yang udah support dan udah nonton channel ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa berikan komentar kalian, baik pengalaman kalian pernah mendaki Gunung Salak ataupun kejadian yang pernah kalian alami di Gunung Salak. Makasih banyak. Support channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena gua akan selalu mengupdate cerita dan penelusuran tempat-tempat yang dianggap angker mitosnya. Makasih banyak. Salam merinding, Ghost Enemy. Sampai jumpa.